Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Sobat IT yang saya hormati, adik-adik mahasiswa yang saya hormati. Hari ini kita akan kembali melanjutkan materi pembahasan mata kuliah statistika, di mana pada hari ini kita akan belajar distribusi data, di mana di sini akan dibahas pertama adalah penentuan jenis distribusi data, kemudian statistik parametrik, kemudian kita lanjutkan dengan statistik non parametrik, kemudian kita lanjutkan dengan distribusi tunggal, dilanjutkan dengan distribusi frekuensi, kemudian ya, jadi saya kira sampai di distribusi frekuensi, di mana sesungguhnya di distribusi frekuensi ini kita sudah bahas cukup panjang lebar di dalam satu sesi pertemuan yang ke-5 kalau tidak salah, atau ke-4. Maka di penekanannya di sini adalah di statistik parametrik dan non parametrik. Ya, kita akan mulai pembahasan, di mana kita akan masuk ke materi penentuan jenis distribusi data. Ya, di sini akan timbul pertanyaan, bagaimana menentukan suatu data ke dalam jenis distribusi apa. Ya, jadi kalau kita sudah menghimpun sejumlah data, kemudian pertanyaan yang muncul kemudian adalah kita akan lakukan analisis dengan menggunakan jenis distribusi apa. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah kita juga akan menggunakan hipotesa apa. Ya. Ini merupakan pertanyaan penting untuk menentukan langkah selanjutnya, di mana sebagian besar peneliti pemula itu biasanya memang kesulitan di dalam menentukan jenis distribusi apa yang cocok bagi data yang sudah dimiliki. Ya. Dan tentu saja jenis distribusi akan menentukan teknik penganalisasian, ya, penganalisasi, ya, bagaimana kita menganalisis data yang kita miliki. Ya, jenis-jenis distribusi data, ya, sebelum kita lanjutkan, maka di sini disebutkan beberapa jenis distribusi data. Yang pertama adalah disebut dengan distribusi binomial. Kemudian ada juga yang disebut dengan distribusi multinomial. Kemudian ada distribusi hipergeometrik, ada distribusi Poisson, ada distribusi normal, ada distribusi student, ada distribusi C kuadrat, dan ada distribusi F. Ya. Dan yang paling banyak digunakan, ya, di dalam analisis statistik itu adalah
distribusi normal. Ya. Dan juga bahwa distribusi normal ini merupakan salah satu syarat utama untuk melakukan analisis statistik parametrik. Apa itu distribusi normal? Saya kira kita juga sudah membahasnya cukup panjang lebar, terutama di dalam pada saat kita membahas distribusi frekuensi. Jika kita melakukan percobaan dengan mengukur variabel kontinu seperti misalnya waktu, bobot, tinggi, volume atau yang lainnya, maka populasi yang kita ukur tersebut merupakan populasi yang memiliki distribusi kontinu. Distribusi kontinu juga bermacam-macam, dan bervariasinya distribusi kontinu ditunjukkan dengan seberapa sempurna kurva dari distribusi tersebut. Di antara kurva-kurva distribusi kontinu tersebut, yang terpenting adalah sebuah distribusi kontinu yang grafiknya menjulur tak terbatas di kedua arah. Dan distribusi inilah yang disebut sebagai distribusi normal, dan kurvanya disebut sebagai kurva normal. Maka di sini kita masuk ke statistik parameter. Apakah itu statistik parametrik? Statistik parametrik adalah teknik statistik yang dapat digunakan untuk menguji hipotesis dengan melibatkan parameter populasi. Keterbatasan yang dimiliki oleh statistik parametrik adalah penggunaan jenis data minimal, yaitu jenis data interval dan jenis data rasio. Jadi di sini di statistik parametrik ini kita tidak menggunakan jenis data selain daripada interval dan rasio. Ya, karena kita berhubungan dengan data-data numerik. Ya. Jadi seperti misalnya nominal kita tidak gunakan di statistik parameter. Syarat menggunakan statistik parametrik sebagaimana tadi sudah disebutkan, apabila kita dapat mengetahui sebaran populasi yang kita amati dan itu telah memenuhi syarat sebagai distribusi normal. Penerapan penggunaan statistik parametrik biasanya diaplikasikan pada metode uji Z. Ini baik untuk satu sampel maupun untuk dua sampel. Juga bisa kita aplikasikan dengan uji T, juga dengan satu sampel maupun dengan dua sampel. Kemudian bisa juga diaplikasikan pada korelasi Pearson, juga bisa diaplikasikan
pada perancangan percobaan seperti misalnya ANOVA parameter dan lain-lain. Salah satu persyaratan pengujian dalam pengolahan data statistik adalah ukuran sampel. Jadi kita bisa membedakan ini dengan seberapa banyak sampel yang kita olah. Apa keuntungan daripada pengolahan data statistik parametrik? Keuntungan pertama adalah kita tidak perlu melakukan pengujian terhadap parameter populasi karena kita anggap telah memenuhi syarat. Kemudian keuntungan yang kedua adalah data observasi dianggap saling bebas dan diambil dari populasi yang memiliki distribusi normal dengan varian yang homogen. Kemudian keuntungan yang ketiga adalah asumsi-asumsi yang rumit tersebut membuat pengujian menggunakan metode parametrik dapat diandalkan akurasi. Tetapi selain daripada keuntungan yang kita bisa peroleh dari menggunakan statistik parametrik, pengolahan data menggunakan statistik parametrik, juga tentu saja ada kerugian dengan menggunakan pengolahan statistik parametrik. Yang pertama adalah populasi harus memiliki varian yang sama. Tentu hal ini merupakan hal yang sulit karena kenyataannya semua varian dari populasi tidak diketahui. Yang kedua, variabel-variabel yang diteliti terbatas hanya untuk jenis data dengan skala minimal, yaitu interval dan rasio. Kemudian, distribusi populasi harus diketahui berdistribusi normal. Jadi kita harus sudah punya pengetahuan bahwa data-data yang kita kumpulkan itu telah memenuhi syarat sebagai distribusi normal. Jika belum diketahui, tentu harus dicari terlebih dahulu dengan menggunakan uji normalitas. Selain daripada statistik parametrik yang tadi terutama diperuntukkan bagi data interval dan data rasio, juga kita mengenal statistik non-parametrik yang pertama kali digunakan oleh Volkovich pada tahun 1942. Jadi istilah non-parametrik di dalam pengolahan data statistik itu telah dilakukan sejak tahun 1942. Metode statistik non-parametrik merupakan metode yang tidak memerlukan adanya asumsi-asumsi mengenai sebaran data populasinya, meskipun belum diketahui sebaran datanya dan tidak perlu berdistribusi normal.
Statistik non parametrik ini juga dikenal sebagai statistik bebas distribusi dan juga disebut sebagai uji bebas asumsi, ya, karena tidak perlu kita mengetahui atau tidak perlu data itu berdistribusi normal dan juga tidak membutuhkan asumsi-asumsi tertentu. Biasanya data yang digunakan dalam metode ini tidak terlalu besar jumlahnya, ya, sekitar kurang dari 30 data. Keuntungan daripada statistik non-parametrik pertama adalah mudah dilakukan karena tidak membutuhkan asumsi normalitas. Kemudian secara umum metode penghitungan yang digunakan tidak menggunakan perhitungan matematik yang rumit. Kemudian pengujian hipotesis dilakukan secara langsung pada pengamatan nyata karena data umumnya bersifat kualitatif, sehingga kadang tidak dibutuhkan jenjang dan urutan-urutan. Ya. Kemudian dapat juga digunakan untuk kelompok populasi berdistribusi normal sebagai uji pembanding terhadap statistik parametrik. Adapun kerugian daripada statistik non-parametrik adalah pertama, hasil uji metode statistik non-parametrik tidak dapat digunakan untuk mengestimasi karakter populasi. Kenapa? Karena prosesnya sederhana dan cenderung menggunakan sampel kecil dan tidak berdistribusi normal. Kemudian penggunaan metode statistik non-parametrik hanya membandingkan dua kelompok tertentu, tidak melibatkan parameter populasi dalam uji hipotesis. Dan skala yang digunakan bersifat lebih lemah dan asumsi pada metode statistik parametrik tidak dipenuhi. Ya. Kemudian selanjutnya adalah ada beberapa teknik analisis statistik yang dapat digunakan, baik itu untuk statistik parametrik maupun statistik non parametrik. Beberapa diantaranya adalah korelatif, di mana teknik analisis korelatif itu digunakan untuk mengetahui hubungan atau korelasi antara satu variabel dengan variabel lain. Misalnya pada analisis regresi linear sederhana yang mencari hubungan antara variabel dependen Y dan variabel independen X. Kemudian jenis yang kedua disebut dengan komparatif. Jadi teknik analisis komparatif, di mana teknik analisis komparatif ini digunakan untuk mengetahui perbedaan nilai parameter. Misalnya rata-rata dari suatu kelompok dengan kelompok lain, atau mengetahui perbedaan usia pensiun pegawai perusahaan A dan perusahaan B. Ya,
itu adalah teknik analisis komparatif. Bisa kita lihat di sini bahwa pengelompokan statistik itu secara garis besarnya kita bagi dua, yang sudah dijelaskan di awal-awal pertemuan, bahwa yang pertama adalah deskriptif, kemudian yang kedua adalah inferensial. Di inferensia inilah yang kemudian memerlukan pengolahan-pengolahan yang cukup rumit, dan dia dibagi menjadi parametrik dan non parametrik, ya, di mana masing-masing dari parametrik dan non parametrik ini kita bagi dua lagi menjadi korelatif dan komparatif. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah distribusi tunggal. Jadi kalau kita kembali ke pembahasan tentang distribusi frekuensi, ya, maka sesungguhnya ada jenis distribusi yang lain disebut dengan distribusi tunggal. Ya. Seperti apa distribusi tunggal? Distribusi tunggal ini cukup kecil jumlah data yang kita olah, dan tentu saja analisisnya tidak menggunakan analisis yang rumit dan tentu yang sederhana. Misalnya distribusi nilai mata kuliah pada sebuah kelas mata kuliah. Dalam satu kelas kita lihat distribusi nilainya seperti apa, ya, berapa nilai yang terkecil, berapa nilai yang terbesar. Kemudian ya, kita di sini tidak menggunakan analisis yang rumit. Ya, kita cukup misalnya menghitung rata-rata, min, menghitung median, atau menghitung modus. Ya. Jadi analisisnya cuma sampai di situ, itu disebut sebagai distribusi tunggal. Dan selain distribusi tunggal, tentu saja ada distribusi frekuensi, di mana jika data itu telah berjumlah cukup banyak, ya, di atas 40 biasanya, atau mungkin bisa ratusan, ya, bahkan mungkin bisa ribuan, ya, sampai ribuan. Ya, tetapi kalau sudah terlalu banyak, kemudian kita hanya akan mengambil beberapa bagian dari data yang kita anggap mewakili data secara keseluruhan. Ya, maka itu kita bisa membuat pengelompokan-pengelompokan, dan itu kita sebut sebagai distribusi frekuensi yang kita sudah bahas dalam materi distribusi frekuensi. Jadi saya kira itulah yang saya bisa sampaikan dalam materi pembahasan hari ini, ya, yaitu distribusi data. Saya kira kita akhiri pertemuan ini. Jangan lupa mengisi daftar hadir di
sistem informasi akademik SIAKAD, dan juga jangan lupa memberikan dukungannya untuk keberlanjutan daripada video-video pembahasan materi ini, video-video perkuliahan terutama, dan dukungan itu bisa diberikan dalam bentuk mengklik, ya, klik like, subscribe, dan di share. Ya. Saya kira cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.